بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah tidak henti-hentinya selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Begitu juga kepada para pemirsa khususnya di mana saja berada. Dan tidak henti-hentinya memberikan pengampunan manakala melihat kita memiliki kekurangan, kesalahan, dan bahkan mungkin dosa. Sehingga tidak putus harapan dalam diri kita, tidak putus semangat dalam diri kita untuk selalu melakukan taubah, untuk selalu menganalisa diri kita, mengintrospeksi diri kita, dan selalu bersemangat untuk meningkatkan takwa kita setiap hari dan setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah banyak membahas argumentasi mengenai kenon-materian daripada ruh manusia atau kenon-materian daripada ruh. Terlepas dari ruh manusia atau selain manusia, walaupun tekanan pembahasan kita adalah pada ruh manusia. Ketika kita sudah memahami bahwa ruh manusia ini adalah non-materi, oleh karena itu secara tidak langsung kita akan memahami pula bahwa dia adalah abadi, karena tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dengan demikian maka keabadian daripada ruh manusia ini merupakan hal yang melazimi, yakni merupakan konsekuensi daripada kenon-materian daripada ruh manusia. Dengan demikian maka manakala terbukti ruh manusia itu adalah non-materi, apakah dengan cara syariat sebagaimana telah dijelaskan pada mukaddimah sebelum argumentasi, atau dengan argumentasi filosofis yang kita telah bahas dan kaji bersama dalam beberapa pertemuan bahkan, sehingga dalam jiwa kita tidak ada keraguan, dalam diri kita tidak ada keraguan bahwasanya ruh manusia itu adalah non-materi. Dan ketika ia merupakan hakikat non-materi, maka secara otomatis ia tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Oleh karenanya, untuk memahami keabadian, meyakini keabadian daripada ruh ini merupakan hal yang mudah. Jadi yang sulit itu pada pembuktian ke non-materiannya. Memang ada poin yang sedikit sulit tapi sudah dijelaskan mengenai kemushtarakan atau kesamaan sifat abadi yang dimiliki oleh ruh ini atau surga dan sebagainya, sebagaimana sudah dijelaskan dulu. Kemiripan sifat ini atau kesamaan sifat ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan secara rinci bahwa meyakini keabadian selain Allah bukan merupakan kemusyrikan, bukan melanggar akidah, karena semuanya diberi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta dikehendakinya. Nah, ketika sekarang kita sudah mengerti bahwa dia adalah non-materi, maka akan lebih mudah untuk masuk topik berikutnya, yaitu tentang definisi ruh. Jadi pelajaran kita kali ini adalah definisi ruh, yakni khususnya definisi daripada ruh manusia ini.
Sehingga sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita memahami bahwa roh manusia itu dan bahwa dia non materi dan memiliki sifat-sifat yang baik, bisa memiliki sifat yang baik maksudnya, dan bisa memiliki sifat yang buruk. Dia wulida alal fitrah, dia dilahirkan secara fitrah. Kemudian atau Allah juga mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan bekal kepada roh itu, kepada jiwa, apa yang baik untuknya, apa yang buruk untuknya. Nah, kalau kita kenal dia lebih jauh, ini roh kita ini khususnya, maka lebih mudah kita mengadakan koreksi atau mengadakan pemicuan supaya kita lebih maju dan termasuk supaya kita lebih tahu bahaya daripada sifat-sifat buruk kalau berkelanjutan. Karena sifat-sifat manakala masih bisa berubah, itu masih gerakannya adalah gerakan aksidental, gerakan sifat, dia masih bisa berubah. Tapi kalau sudah menjadi bagian tak terpisah dari ruh kita, dan itu bisa terjadi pada ruh, karena ruh itu non materi. Kalau sifat misalnya putih pada kapas masih bisa dirubah dengan diberi warna lain. Sekalipun nampak dia itu naturalnya atau tabiatnya, naturalnya dia adalah putih. Tapi masih bisa dirubah. Jadi di materi itu biasanya gerakan-gerakan aksidentalnya, gerakan sifatnya itu umumnya tidak sampai kepada menyatu dengan dirinya dan menjadi bagian zat dirinya. Akan tapi gerakan sifat manusia ini sangat berbahaya kalau kita tidak mengerti liku-liku daripada ruh ini. Karena apa? Gerakan sifat yang tadinya bisa lepas, maka pada suatu titik dia akan menjadi gerakan, menjadi bagian daripada ruh manusia, sehingga dia tidak bisa terlepas lagi dari dirinya. Dan itulah yang dikatakan sebagai proses atau gerak substansial. Jadi kalau sifat itu gerakannya dari aksidental, ini gerakan daripada sifat kemudian menjadi zat dirinya. Nah, ketika sudah menjadi zat dirinya, sekalipun pintu taubat tetap terbuka, tapi biasanya sulit untuk melakukan taubat karena dia sendiri sudah menyatu dengan sifat itu. Begitu juga pada sifat-sifat baik. Nah, mungkin dalam Al-Quran diarahkan oleh Allah untuk masalah-masalah yang sudah menyatu ini. Seperti firman Allah yang mengatakan, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta dan tuli dan tidak akan pernah kembali. Nah, itu bukan berarti Allah menutup dia supaya tidak kembali. Karena Tuhan tidak mungkin melakukan perbuatan yang istilahnya dhalalah, perbuatan yang kejam, juga perbuatan yang menyesatkan. Walaupun di dalam sebuah ayat juga Allah mengisyaratkan kepada penyesatan, tapi maksud daripada penyesatan itu adalah hukum alamiah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manakala seseorang itu di antara yang terkena hukum idlal ini, penyesatan ini adalah orang-orang yang berpaling dari hidayah. Ketika manusia berpaling dari hidayah, maka dia gelap, sesat. Karena tidak ada pilihan kecuali dua. Tidak ada yang namanya di samping hidayah dan kesesatan, jalan tengah itu tidak ada. Jadi orang kalau tidak soleh, kalau tidak hak, berarti batil. Kalau dia tidak hidayah, berarti dia dhalalah. Begitu. Nah, ketika orang tidak mau menerima hidayah, sudah pasti dia dhalalah. Itu yang dimaksudkan Allah
menyesatkan hambanya yang tidak mau itu. Jadi menyesatkan yakni Allah telah membuat sistem aturan dengan ikhtiar dan diserahkan kepada manusia ikhtiarnya itu bahwa kalau kamu mau mengambil hidayah silahkan, dan kalau kamu berpaling dari hidayah maka kamu akan dolalah. Nah, karena dia manusia yang tidak ikut hidayah ini masuk ke dalam dolalah sesuai dengan hukum Tuhan ini, maka seakan-akan Allah yang menyesatkannya ini, dia tersesatkan dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada yang disesatkan Allah dengan makna yang tadi, yakni berpaling, adalah yang kita bahas sekarang ini, yakni manakala keburukan seperti kufur, kafir misalnya, atau sifat-sifat pekerjaan-pekerjaan buruk yang lainnya, manakala dia sudah menjadi substansial, menjadi zat dirinya, menjadi bagian tak terpisah dari dirinya. Oleh karena itu Allah mengatakan summun bukmun. Mereka buta dan tuli, dan wahum la yarji'un, mereka tidak akan pernah kembali. Tidak pernah kembali, yakni bukan ditutup oleh Allah, tapi dia dengan kehendaknya sendiri telah memproses sifat kufur, pekerjaan kufur, sehingga dia memiliki sifat kufur. Karena diulang-ulang terus, sehingga dari proses sifat ini akan menjadi zat dirinya. Nah, ketika menjadi zat dirinya, na'udzubillah min dzalik, maka tidak akan terlepas lagi. Maka malaikat sekalipun memberi hidayah, apalagi cuma manusia, ustadz misalnya, malaikat sekalipun turun memberikan nasihat kepadanya, sudah tidak bisa lagi. Namun yang perlu dicatat bahwa selain masalah bahwa proses substansial ini manusia sendiri yang memilihnya, yang melakukannya, yang perlu dicatat lagi adalah kita tidak boleh dengan mudah mengatakan bahwa saya atau orang itu telah sampai kepada proses substansial. Ini tidak boleh kita mengatakan bahwa kita telah sampai, gerakan sifat kita ini, aksidental kita telah sampai kepada zat atau substansi kita sehingga tidak bisa berubah. Tidak boleh. Karena apa? Pertama sekali kita tidak tahu kapan proses itu udah nyampe. Walaupun mungkin manusia udah kecanduan, sudah menjadi karakter dia, sudah menjadi katakanlah na'udzubillah dan maaf menjadi kepala batu dan seterusnya, keras hati, sepintas seperti itu. Seperti Allah juga menimbulkan hati yang keras seperti batu, bal asyaddu qaswa, bahkan mungkin lebih keras dari batu. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sudah, atau siapa saja telah sampai kepada hal itu. Jadi kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas memberikan semangat kepada diri kita dan lingkungan kita untuk melakukan taubat kapan saja, sampai akhir hayat. Jadi karena pertama kita tidak mengerti kapan sampai ke substansial itu, kita hanya mengerti hukumnya, yakni manakala sampai kepada proses substansial, telah menjadi zat manusia, telah menjadi substansi manusia, telah menjadi jauhar manusia, maka dia mustahil berubah. Itu hukumnya. Tapi siapa yang telah sampai kepada gerakan substansial itu, kita tidak mengerti. Oleh karena itu, supaya tidak muncul keputusasaan dan dakwaan yang di luar ilmu dan sia-sia dan merugikan kita dan lingkungan kita, maka sudah seyogianya kita tidak boleh mengatakan bahwa saya atau siapa saja telah sampai kepada gerakan substansial. Karena memang tidak ada bukti. Kita tidak mengerti kapan sampai ke substansial. Kita hanya mengerti bahwa sampainya ke substansial membuat orang susah untuk berubah. Baiklah para pemirsa sekalian yang budiman di mana saja berada, semoga Allah selalu menjaga Anda. Tadi sudah disebutkan bahwa pelajaran kita hari ini adalah definisi ruh manusia. Dengan mengerti bahwa ruh itu adalah non-materi, maka
mungkin ada orang yang berpikir apakah roh manusia ini seperti malaikat yang juga non materi. Jawabannya adalah tidak. Karena sekalipun roh manusia atau roh binatang dan lain-lain ini merupakan non materi, tapi kenon-materian mereka atau kenon-materian roh kita ini hanya dari dimensi zatnya, bukan dari dimensi kerjanya. Nah, malah sebaliknya, roh ini ketika dilihat dari dimensi kerjanya, dari sisi kerjanya, maka dia memerlukan kepada materi. Oleh karena itu, para filosof atau para ulama mengatakan bahwa roh manusia ini adalah non-materi secara zat, secara substansial dia non-materi, tapi secara aksi atau secara kerja dia memerlukan kepada materi. Oleh karena itu sering juga diringkas menjadi ruh itu adalah non-materi zati dan materi aksi. Ruh adalah non-materi zati, yakni secara zat, dan materi aksi, yakni secara perbuatan. Jadi kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia perlu kepada materi. Ingin melihat, dia perlu kepada mata. Ingin mendengar, dia perlu kepada telinga. Ingin berpikir, perlu kepada otak. Ingin menghafal, perlu kepada otak. Ingin pergi ke pasar, dia perlu kepada kaki. Ingin makan sesuatu, perlu kepada tangan, mulut, dan seterusnya. Di sini terdapat misi yang tersembunyi yang dapat kita manfaatkan, yaitu apa? Bahwa yang melakukan apa saja yang dilakukan oleh manusia, berbicara, makan, minum, tidur, melihat, mendengar, berjalan, dan seterusnya, itu semua adalah pekerjaan daripada ruh, bukan pekerjaan badan. Jadi badan ini hanyalah alat bagi ruh kita. Ini misi yang tersembunyi dalam kajian kita kali ini. Nah, jadi yang melakukan semua ini, bahkan dalam filsafat seperti detak jantung atau putaran-putaran atom atau neutron atau neutron atau elektron terhadap proton dari badan kita ini yang terdapat triliun-triliun atom misalnya, itu semua yang mengatur adalah roh manusia. Dan ini ada manfaatnya, yaitu ketika manusia mati tidak sepenuhnya dia lepas dari badannya. Jadi badan materialnya, daya tambangnya masih memiliki aktivitas roh kita itu. Dia yang mengatur pembusukan dan seterusnya dalam kuburan dan putaran-putaran tulang-tulang, atom-atom tulang atau neutron atau elektron-elektron daripada misalnya proton tulang-tulang kita dan seterusnya. Oleh karena itu dalam riwayat disunnahkan kita dalam hukum Islam, disunnahkan kita ketika mendatangi kuburan mengucap Assalamualaikum ya ahlul kubur. Keselamatan pada Anda. Jadi bukan keselamatan pada mereka karena gaib misalnya, bukan. Tapi di hadapan kita itu keselamatan kepada Anda wahai orang-orang kubur. Nah, kalau yang di sana tidak mendengar, maka syariat Islam ini sia-sia. Begitu. Jadi mereka mendengar salam kita dan mereka juga menjawabnya, tetapi dengan jawaban bahasa mereka sendiri yang sudah secara mayoritas mereka non-materi. Tinggal daya tambangnya saja yang belum lepas, menunggu hari kiamat. Nah, mengerti ruh ini banyak manfaatnya, termasuk yang kita akan bahas ini, yaitu mengenai definisi ruh. Nah, kembali kepada masalah kita, yakni definisi ruh. Dengan uraian ini dapat diketahui bahwa ruh manusia yang non-materi ini berbeda dengan malaikat yang non-materi. Karena malaikat secara kerja juga non-materi. Katakanlah malaikat yang menulis amal-amal kita, itu juga non-materi. Tidak perlu buku, tidak perlu pena.
dalam artian materi. Kalau kita mau menulis, perlu kepada buku, perlu kepada pena, perlu kepada tangan, tapi malaikat tidak. Ruh adalah non-materi zati dan materi aksi. Atau ruh adalah substansi non-materi yang memerlukan badan dalam perbuatan-perbuatannya. Itu juga bisa. Jadi, apa yang semakna dengan itu bisa dikatakan kepada, dijadikan definite, katakanlah begitu, dijadikan definisi, kepada ruh. Jadi dengan definisi ini maka keluarlah golongan malaikat. Karena malaikat apa? Dia non-materi zat dan non-materi aksi. Non-materi zati dan non-materi aksi. Jadi dengan pernyataan bahwa ruh manusia itu adalah non-materi zati tapi materi aksi, maka keluarlah golongan malaikat yang non-materi zati dan non-materi aksi. Tapi ada makhluk lain yang belum keluar dari manusia. Jadi kalau kita mendefinisikan ruh manusia sebagai non-materi zati tapi materi aksi, masih ada ruh-ruh lain atau makhluk-makhluk lain atau substansi-substansi lain yang sama. Yakni dia adalah non-materi zati tapi materi aksi. Ruh siapa itu dan ruh apa itu? Tidak lain ruh daripada binatang, tumbuhan dan bebatuan, tanah, air dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Mereka itu adalah non-materi zati, tapi dalam aksinya mereka memerlukan kepada materi, yakni badannya itu. Nah, untuk mengeluarkan ini, maka kita harus mencari pembeda. Jadi untuk mengeluarkan makhluk lain dari ruh, dari definisi ruh manusia ini, supaya kita melainkan ruh manusia dari ruh lain atau dari makhluk lain, maka kita harus mencari diferensia. Jadi pembeda secara zat yang membedakan ruh manusia dari ruh-ruh lainnya atau makhluk-makhluk lainnya. Nah, tidak lain dan tidak bukan, dan kita sudah mengenalnya, yaitu yang disebut dengan rasional atau akal. Nah, pembeda yang membedakan manusia dari makhluk lain atau dari ruh lain pada manusia, tidak lain dan tidak bukan, adalah apa yang disebut rasional atau akal. Jadi sekarang kalau mau mendefinisikan ruh manusia secara sempurna, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah zat atau substansi non-materi, rasional, dan memerlukan materi dalam aksi. Jadi, dia adalah non-materi secara zati, materi secara aksi, dan rasional. Dia adalah, atau dikatakan dia adalah non-materi secara zati dan rasional, tapi dalam aksi dia adalah materi, yakni memerlukan kepada materi. Jadi rasional di sini kita bubuhkan ke dalamnya supaya keluarlah golongan-golongan lain dari apa yang disebut apa yang bisa sebangsa atau segolongan dengan ruh manusia ini. Dengan pernyataan bahwa ruh manusia adalah substansi non-materi rasional, non-materi aksi dan non-materi zati dan non-materi aksi, materi aksi. Dengan demikian maka sekali lagi ketika kita mengatakan bahwa ruh manusia itu adalah non-materi zati, materi aksi dan rasional atau dan berakar, maka keluarlah apa yang disebut ruh daripada tumbuhan, ruh daripada hayawan, binatang, ruh tumbuhan atau ruh bebatuan, tanah, air dan sebagainya.
Dan rasional sebagaimana maklum, dan insya Allah akan diperjelas nanti di fungsi atau daya daripada roh kita ini adalah bahwa rasional ini secara filosofis yakni memahami, dapat menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan universal. Jadi kalau binatang itu ketika melihat api panas pergi, nanti melihat api lagi dia tidak pergi, dekat dulu panas pergi, dan seterusnya begitu, tidak bisa menyimpulkan. Tapi manusia dengan mendekat kepada api panas sekali, 2 kali, 3 kali sudah dapat menyimpulkan dalam benaknya bahwa semua api itu panas. Di pengertian universal inilah yang disebut rasional. Jadi daya yang bisa menyimpulkan kesimpulan universal inilah yang disebut daya akal atau rasional itu sebagai pembeda daripada manusia. Nah, oleh karena itu ketika manusia memiliki diferensia atau pembeda yang namanya akal ini, maka keluarlah makhluk-makhluk lain seperti binatang, pepohonan, dan bebatuan. Mungkin ada yang terbesit dalam benaknya, karena kita membicarakan ruh manusia ini, dia teringat dalam ayat. Jadi terbesit dalam benaknya akan sebuah ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Qul ar-ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad bahwa ruh itu dari urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Surat Isra ayat 85. Nah, sebagian ahli tafsir jawaban ayat ini merupakan jawaban dari Tuhan, tapi berupa jawaban negatif. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhan, yakni kamu tidak boleh ikut-ikut, tidak boleh tahu. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Padahal tidak demikian. Jawaban ini adalah jawaban positif. Katakan Muhammad bahwa ruh itu dari urusan Tuhan. Sementara urusan Tuhan itu apa? Dalam ayat yang lain disebutkan, Innama amruhu iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Tuhan itu manakala dia menghendaki berkata jadilah, maka jadi. Maka terjadilah. Yakni amr Tuhan, amruhu itu adalah wujud non materi. Dan kenapa? Karena kun fayakun tidak perlu proses. Kalau materi sudah disebutkan sebelumnya, proses materi itu selalu, perubahannya selalu melalui proses perlahan, melalui proses bertahap. Tapi kalau non materi tidak bertahap. Oleh karena itu, istilah dalam filsafat juga muncul dalam filsafat Islam, istilah kun fayakun, yakni tidak melalui proses zaman atau proses waktu. Oleh karena itu, sebanyak apapun kita tahu tentang ruh ini masih sedikit. Bukan berarti kita tidak boleh tahu. Baiklah pada pemirsa sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, meluruskan kesalahan kita, dan selalu menghujani kebenaran dan inayah taufik kepada kita, sehingga kita selalu melakukan taubat, melakukan peningkatan terhadap kebaikan yang ada, dan selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.